Pemirsa, BNPB menyampaikan perkembangan evakuasi korban ambruknya Ponpes Al-Qazzini Sidoarjo. Hingga pagi ini jumlah korban tewas menjadi 36 orang. Update di pagi hari ini, kita berhasil menemukan sekitar 36. Berarti masih 27 lagi yang diperkirakan berada di lokasi runtuhnya musla. Tapi kita juga tidak bisa berpatokan sama yang 27 itu, ada kemungkinan juga lebih, ada juga kemungkinan kurang. Ini semua akan terlihat ketika nanti reruntuhan ini sudah bisa kita ambil semua rata dengan tanah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di hari yang ketujuh ini, saya lihat kondisi dari anggota sudah mulai menurun. Kami berharap untuk tiap-tiap bagian dari Basarnas, dari BPBD, dari kepolisian maupun dari Kodim dan relawan, agar bisa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini bagaimana? Tentunya adalah kepandian dari masing-masing komandan yang ada di lapangan untuk membagi dalam shift-shift, sehingga mereka ada saat istirahat dan ada juga saat untuk bekerja. Selain itu juga menurut hemat saya perlu juga ada penambahan vitamin-vitamin sehingga mereka kondisinya tidak menurun. Untuk itu saya mau bertanya kepada Dinas Kesehatan, apakah ada tambahan vitamin-vitamin untuk anggota kita? Kalau tidak ada, nanti BNPB akan membantu, nanti disebutkan vitamin apa. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan proses evakuasi yang masih berlangsung di Ponpes Al-Qazzini Sidoarjo, Jawa Timur, saat ini kami telah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, dari dalam jaringan. Baik, selamat siang Pak Nanang. Ya, selamat siang Mas. Baik, Pak Nanang, kita langsung saja terkait dengan update terkini Pak, dari proses pencarian korban yang diduga masih tertimbun ini bagaimana Pak dari pihak Anda? Ya, untuk proses sampai dengan hari ini untuk khusus untuk tanggal 7 ya, atau hari ke-7, 5 Oktober maksudnya, 5 Oktober hari ke-7 operasi pencarian ini, bahwa dari dini hari mulai jam 1 sampai dengan pukul 11:45 itu terdapat 13 korban yang bisa ditemukan, dan semua dalam kondisi meninggal dunia, dengan 2 diantaranya dalam kondisi body part. Baik, sejauh ini sudah ada 36 korban yang sudah ditemukan kembali begitu Pak. Apakah dan berapa jumlah perkiraan dari mungkin korban-korban yang diduga masih berada di bawah runtuhan begitu Pak? Ya, untuk sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini keseluruhan yang sudah terevakuasi adalah 143 orang dengan 104 selamat dan 39 orang dalam kondisi meninggal dunia, dengan kondisi body part ada 3. Kemudian untuk berapa yang kemudian masih dalam proses pencarian, kami tidak bisa menentukan secara pasti, akan tetapi dari data yang dihimpun dari keluarga korban yang kehilangan anaknya saat ini, dengan ditemukannya sampai dengan saat ini untuk khusus untuk tanggal 5 Oktober ini ada 13, sehingga perkiraan masih sekitar 23 orang lagi.
Baik, Pak Nanang, sejauh ini sudah berapa lama sebenarnya proses evakuasi ini akan diberlangsungkan dan hingga kapan, Pak? Mengingat bahwa sebenarnya ini sudah melewati dari masa golden time, begitu? Ya, pelaksanaan operasi SAR pada dasarnya adalah 7 hari melakukan operasi, dan jika memang kemudian pada hari ini, di hari ke-7, kemudian belum semua terevakuasi, tentunya akan ada penambahan perpanjangan waktu ya. Perpanjangan waktu, apalagi bahwa kondisi korban itu adalah di lokasi yang sama. Artinya lokasi kejadiannya adalah di situ. Jadi tidak melakukan pencarian di tempat yang lain seperti operasi SAR yang lain. Karena memang kondisi operasi SAR terkait dengan collapse structure ini, artinya korban memang berada di situ. Jadi udah pasti kita akan memperpanjang masa operasi SAR-nya jika memang pada hari ke-7 ini sampai dengan nanti malam kemudian masih ada yang belum ditemukan seperti itu. Baik, sebenarnya apa yang menjadi kendala tersendiri dari proses evakuasi yang berada di Ponpes Al-Qazini ini, Pak Nanang? Baik, kalau sebelumnya memang kendalanya adalah karena reruntuhan ataupun struktur yang roboh ini sangat rentan untuk roboh kembali ataupun runtuh kembali bagian-bagiannya, sehingga membuat ataupun membahayakan bagi para penolong maupun korban itu sendiri. Akan tetapi dengan kemudian saat ini bagian atas dan sebagian besar sudah dipindahkan untuk material-material bangunannya, sebenarnya sudah tidak untuk kendala yang terkait dengan safety tadi udah tereliminasi ataupun sudah berkurang. Akan tetapi tentunya meskipun kita tahu bahwa korban-korban yang ada itu berupa jenazah, tentunya bahwa kita melaksanakan evakuasi menggunakan alat berat ini juga tentunya hati-hati ya, sangat hati-hati. Hanya untuk membuat akses kami untuk melakukan evakuasi. Jadi peralatan alat berat ini, ekskavator ini untuk membuka akses, memindahkan puing-puing ataupun material bangunan. Setelah itu para safety officer kami yang ada di sektor-sektor tersebut akan memberikan aba-aba untuk stop jika memang ada ataupun ada tanda-tanda korban di situ ditemukan. Kemudian kami melaksanakan evakuasi korban tersebut melalui proses ekstrikasi atau membebaskan korban tersebut dari himpitan-himpitan material yang ada, seperti itu. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir, Pak. Sebenarnya sudah berapa banyak personel yang diturunkan untuk mengatasi evakuasi di Ponpes ini dan bagaimana sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan kejadian ini, Pak? Singkat saja. Ya, untuk evakuasi ini dari awal untuk yang terlibat ada 379 personil ya. Tentunya pada bagiannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya ataupun kapasitasnya. Kemudian untuk tadi untuk masyarakat, saat ini masyarakat juga kelihatannya sudah menerima kondisi apapun korban yang ada. Tentunya mereka pun berharap untuk secepat mungkin bisa dievakuasi dan juga bisa teridentifikasi. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya Bapak Nanang Sigit selaku sebagai Kepala Kantor SAR Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, Pak. Terima kasih.